Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak saya mahasiswa kelas kriminologi kelas C yang jumlahnya tidak banyak sama seperti kelas yang lain. Kelas kriminologi yang lain insya Allah diajar oleh Bapak Aris Tofli. Kemudian untuk pertemuan online yang pertama ini memang tidak panjang waktunya, paling nanti cuma 15 menit, 10 menit sampai 15 menit lah. Kita hanya perkenalan, kemudian kontrak belajar, kemudian penilaian. Tentu perkenalan ini karena sifatnya online, saya yang memperkenalkan diri saya sendiri kepada mahasiswa peserta mata kuliah kriminologi kelas C. Adapun ini adalah tahun ketiga saya mengajar mata kuliah kriminologi. Sebelumnya saya juga mengajar mata kuliah yang lain seperti sosiologi, sosiologi hukum, kompilasi hukum Islam, pernah juga hukum Islam, kemudian TPTHP, tindak pidana terhadap harta benda, kemudian ada mata kuliah dasar yakni hukum pidana. Kemudian perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nukman Aunu SHM, nomor HP saya sekian, saya hanya terima WA saja ya. Nanti kalau kalian WA kemudian ternyata tidak berbalas, kalian WA kembali sampai kemudian saya membalas. Kemudian itu alamat rumah saya. Kenapa saya sebutkan alamat rumah? Alamat rumah ini meskipun ketika perkuliahan tidak online pun saya sampaikan alamat rumah, tetapi saya tidak berharap kalian ke rumah kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu apa? Ketika saya tidak berhalangan hadir ke kampus, kemudian kalian membutuhkan tanda tangan, maka saya perkenalkan tanda tangan di rumah, kecuali dalam hal bimbingan skripsi. Jadi untuk hal bimbingan skripsi saya tidak dapat menerima itu ketika dilakukan di rumah. Kemudian kita sekarang masuk ke kontrak belajar. Ini sama seperti mata kuliah kriminologi saya yang saya ampu juga. Kontrak belajar yang satu adalah pembelajaran sifatnya ceramah berupa video. Jadi sifatnya hanya video yang saya sampaikan ke kalian, yang nantinya saya share di akun YouTube, ya, atau kemudian saya taruh di Google Drive, baik dalam bentuk audio visual maupun audio. Kemudian yang kedua adalah diskusi dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan mahasiswa lewat Google Form, yang linknya nanti saya share di channel Telegram. Di kelas Nukman Aunuh ya, di Telegram @kelas_Nukman_Aunuh. Kemudian insya Allah nanti pertanyaan saya kumpulkan, kemudian saya jawab juga melalui video. Sebenarnya model perkuliahan online, kalau yang pernah saya ikuti di Yogyakarta itu ada Muhammadiyah Online University, modelnya adalah tidak seperti Zoom ya, tetapi dosen itu menyampaikan dalam bentuk video pembelajaran yang kemudian di-share di learning management sistemnya kampus masing-masing, sehingga mahasiswa kapanpun bisa melihat, tidak hanya kemudian terbatas soal waktu perkuliahan hari Senin jam sekian kemudian harus hadir di Zoom dan lain sebagainya. Mungkin karena faktor pandemi kemarin akhirnya berdampak kepada munculnya Zoom itu dan lain sebagainya. Jadi saya lebih menyukai model online yang saya tampilkan di YouTube. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diperkenankan melakukan presentasi selama minimal 20 menit dalam bentuk audio visual yang kemudian nanti kalian taruh di Google Drive beserta mata kuliah, kemudian linknya disampaikan ke dosen pengampu mata kuliah. Jadi untuk memudahkan saya untuk melihat presentasi kalian, kalian taruh file video audio visual kalian di Google Drive kalian, kemudian jangan lupa link foldernya itu yang ada videonya itu kalian kirimkan ke saya, kemudian nanti saya lihat presentasinya. Nah, dari sini termasuk juga bagian dari penilaian. Kemudian yang keempat, mahasiswa melakukan presensi melalui Google Form yang dibagikan dosen pengampu. Nah, ke presensinya ada di video, di komentar video, di deskripsi video di bawah ya. Jadi setiap video saya, insya Allah ada presensi Google Form-nya. Sementara saya tidak memakai di InfoKS itu karena saya memang khawatir ada error-error dalam sistem dan sebagainya. Sementara memang mayoritas perkuliahan saya yang kemarin mulai semester antara itu saya pakai Google Form, dan ini memudahkan saya untuk menilai karena terjadi error dalam sistem itu sulit sekali di sana. Kemudian
mahasiswa minimal mempunyai 2 bahan sumber, maaf ini bukan penologi ya, ini kriminologi ya. Jadi sumber maaf, buku-buku yang kalian punya, siapapun penulisnya silahkan kalian pakai. Selama itu adalah kriminologi. Saya tidak membatasi kalian harus mempunyai buku milik siapa, tidak. Agar kalian punya wawasannya yang cukup luas, tidak harus terbatas pada satu pemikiran saja buku milik siapa. Kemudian yang keenam, nanti kasuistis ditentukan kemudian hari. Kasuistis ini contohnya adalah kalian punya case-case tertentu yang kalian nanti tidak dapat mengikuti perkuliahan saya. Tetapi ini sepertinya akan tergerus karena faktor saya taruh di YouTube dan kapanpun kalian bisa melihat. Meskipun masuk pada minggu ketiga, kalian melihat video minggu pertama pun kalian masih bisa. Dan tentu insya Allah presensi tidak saya tutup sampai pada akhir perkuliahan di pertemuan ke-16 nanti. Kemudian berikutnya untuk penilaian, satu, saya adalah suka mahasiswa yang aktif ya, aktif tanya, aktif presentasi. Aktif tanya biasanya di dalam kelas mereka tanya, kemudian ketika online gini ya nanti mau nggak mau kalian harus mengisi Google Form untuk tanya, dan kemudian nanti saya berusaha untuk menjawab dalam bentuk video. Presentasi tadi sudah saya sampaikan dalam kontrak belajar dalam bentuk kalian buat video ya, kurang lebih 20 menit dan nanti silahkan di share linknya ke saya. Tugas makalah insya Allah juga ada tapi tidak banyak. Kelas saya memang tidak terkenal selalu tugas tidak ya. Saya lebih suka memang sebenarnya saya menyampaikan sesuatu, kemudian ada feedback dari kalian dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga adalah soal perilaku keseriusan. Nah, karena kita kuliah online maka perhitungannya nanti perilaku masuk kepada presensi. Kemudian presensi ini 14 kali pertemuan tatap muka. Ya, dua pertemuan berikutnya adalah UTS UAS. Sehingga kalau total presensi pertemuan tatap muka dengan UTS UAS maka semua adalah 16 kali pertemuan. Kemudian UTS UAS sifatnya wajib ya. Meskipun nilai UTS itu memang tidak banyak persentasinya, dan yang paling banyak adalah UAS. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi. Evaluasi kalau sebelum pandemi ini kuliah online ya, itu evaluasi saya letakkan di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14 atau minggu terakhir sebelum UTS dan minggu terakhir sebelum UAS. Tapi nanti tetap saya saya atur sedemikian rupa agar kemudian nanti untuk kita semua nyaman bersama. Berikutnya adalah sifat penilaian saya. Satu, sifat nilai objektif subjektif. Artinya objektif itu apa yang kalian garap, subjektif itu perilaku kalian ya. Dan ini secara subjektif tentu akan sulit menilai karena posisi kalian adalah sekarang ini kuliah secara online, apalagi saya share di YouTube. Kemudian kalau di kelas itu subjektif ya. Jadi terlambat masuk kelas itu juga saya hitung. Kemudian di kelas tidur itu juga saya hitung dan sebagainya. Kemudian berikutnya, dosen pengampu tidak ada kepentingan terhadap nilai. Saya nggak ada sama sekali kepentingan, oh ini anak siapa, oh ini anak presiden, ini anak menteri, ini anak jenderal. Saya nggak ada kepentingan soal itu. Saya nggak ada kepentingan, oh ini karena bude saya, ini karena famili saya, kemudian nilai saya naikkan. Saya nggak ada kepentingan terhadap nilai itu. Jadi insya Allah apa yang saya berikan nilainya itu sudah sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Termasuk ketika perkuliahan online ini memang ada beberapa bagian yang memang sulit dinilai. Salah satunya adalah soal perilaku karena kita tidak saling berhadapan. Jadi nanti mungkin yang paling banyak adalah soal UTS UAS itu proses penilaiannya. Pun soal presensi sebenarnya, soal presensi saja itu terkadang masih bisa dicurangi, baik melalui info KS, baik melalui Google Form dan sebagainya. Sehingga kadang saya tidak bisa meletakkan keyakinan saya terhadap presensi itu. Tetapi untuk memenuhi formalitas maka kalian tetap harus mengisi presensi. Kemudian protes nilai hanya dilayani bila mahasiswa yang bersangkutan sudah introspeksi terhadap nilai yang didapat. Jadi kalian nanti mau protes ke saya silahkan, tetapi harus berkaca dulu. Biasanya ketika kuliah manual di dalam kelas itu saya minta berkaca dulu. Pak, ini saya kok dapat nilai D. Oh ya Mas,
saya cek dulu ya, ternyata dia jarang masuk di kelas. Sehingga kemudian ya nilai itu tepat mewujudkan siapa dirinya. Kemudian ada juga yang memang tidak tahu tapi kemudian langsung asal protes karena memang dia tidak tahu hasilnya UTS, hasilnya UAS. Nah, insya Allah model saya yang kemarin di semester kemarin itu saya share ke anak-anak, ini loh hasil UTS, ini loh hasil UAS. Ya. Kemudian berikutnya adalah penilaian dengan perlakuan yang sama terhadap mahasiswa semester atas, tengah maupun bawah. Mahasiswa tidak perlu saya perlakukan berbeda ya, semester atas maupun bawah itu, karena saya merasa mereka memiliki hak yang sama sehingga tidak perlu saya beda-bedakan. Pernah ada yang menyampaikan, Pak, saya kenapa dapat C? Loh kan kamu itu Mas, kamu masuk tapi porsi masukmu memenuhi nilai C. Saya kan semester atas, Pak. Loh, saya nggak ada beda antara semester atas maupun bawah, semua adalah posisi sama. Ya, next, berikutnya sekilas tentang kriminologi. Kriminologi adalah mata kuliah yang sifatnya dasar, ya, yang sebenarnya harus diberikan sebelum hukum pidana. Karena kriminologi itu berbicara soal apakah orang itu bisa dikatakan jahat ataukah tidak. Jadi ilmu yang mempelajari soal-soal kenapa manusia melakukan kejahatan. Ya, secara etimologi sendiri berasal dari kata krimen, artinya kejahatan atau penjahat, dan istilah logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari kejahatan. Bukan berarti ilmu yang belajar jahat, tidak, tapi ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Dan kriminologi itu luas, sehingga ada pecahan sempalan dari kriminologi, yakni penologi atau mata kuliah yang mempelajari soal penghukuman. Ya, jadi sedikit gambaran saja, memang kita terlahir itu punya DNA yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita kemudian atau punya perilaku yang sebenarnya tidak baik, karena kita ketemu orang tua, diajar orang tua, berkembang menjadi dewasa, kita ketemu guru, ketemu lingkungan kita yang baik, akhirnya kemudian tereduksi perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak baik itu. Salah satu contoh, ketika kecil saja kita kemudian mungkin ya meludahin orang atau kemudian mukul orang. Kita nggak ngerti bahwa perbuatan itu ternyata tidak baik, atau kemudian kita berkelahi sama kakak kita, sama adik kita, kemudian melawan orang tua dan lain sebagainya. Sehingga kemudian hal-hal ini menjadi tereduksi ketika ketemu dengan masyarakat yang lebih baik, ketika ketemu dengan orang tua yang baik, ketika kemudian berhadapan dengan guru yang baik, dosen yang baik dan sebagainya. Sehingga kemudian kita tidak menjadi krimen atau menjadi penjahat, tidak. Ya, jadi bersyukurlah kita sebenarnya sebelum belajar kriminologi pun kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan saya yakin anak-anak saya semua, mayoritas anak-anak fakultas hukum adalah anak-anak yang baik. Nah, demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pertemuan ke-1. Berikutnya kalian jangan lupa untuk presensi ya, di deskripsi video ini itu ada presensi di YouTube ya, tentunya ya ada presensi, dan kalian klik saja situ, kemudian kalian silahkan mengisi presensi untuk pertemuan ke-1. Berikutnya sampai ketemu pada pertemuan kedua dan seterusnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.